Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP mohon di silent dan ataupun dimatikan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian dengan menyanyikan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saat teduh Injil Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 56, Hai semua ciptaannya. Pujian nomor 56. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memuji Dia. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik kidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakar yang memberikan kehangatan. Haleluya, 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 haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami dari hari Senin hingga Minggu ini. Kami berkumpul di dalam gerejamu yang kudus untuk berkebaktian. Kami adalah orang manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon kepadamu agar mengampuni dosa dan pelanggaran kami.
Sekarang kami mau menyerahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin jalannya kebaktian ini dari awal hingga selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Jika sudah membuka Alkitabnya, mari kita baca secara bersama-sama. Mari kita mulai. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba, dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bersyukur pada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Mari kita menyanyikan pujian lagi. Pujian nomor 307. Hari yang bahagia. Pujian nomor 307. Oh hari yang bahagia, pada Yesus ku percaya. Saat itu ku bergemar dan ku masyhurkan namanya. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan, hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku.
mati menebusku. Ku sembahkan roh jiwaku, suara nyanyi kidung puji menggema di sorga tinggi. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan, hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Penebusan telah genaplah, Ia milikku, ku miliknya. Ku mengenal suaranya, dan ku mau bersamanya. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan, hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku bebas dari dosaku, jantung senang dan tenanglah, kelak di sorga bersamanya, dengan Tuhan tak berpisah. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan, hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di buletin di dalam kotak, yang diambil dari Injil Wahyu pasal 3 ayat 3b. Kita akan membacakan ayat ini sebanyak 2 kali, dan kemudian kita akan berusaha untuk menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 3 ayat 3b. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Sekali lagi kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Wahyu pasal 3 ayat 3b. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kita akan coba untuk menghafalkannya tanpa melihat teks di buletin. Mari kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Wahyu pasal 3 ayat 3b. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Puji Tuhan atas ayat hafalan yang kita coba hafalkan.
Selanjutnya kita lihat warta gereja yang ada di buletin. Bagi yang bertugas dapat memperhatikan jadwalnya minggu depan. Warta gereja yang pertama, jika Tuhan izinkan, direktori gereja akan diperbaharui. Saudara-saudari diharapkan dapat memasukkan data diri. Harap hubungi pengurus untuk keterangan lebih lanjut. Yang kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab akan dimulai pada bulan Juli tahun Tuhan 2023. Saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman, dan masuk anggota baru diharapkan bisa mengikuti kelas ini. Selanjutnya mari kita juga doakan agar jiwa-jiwa baru dapat ditambahkan di dalam gereja kita ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Derin. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 64, Inilah Dunia Bapa. Pujian nomor 64, Inilah Dunia Bapa. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, jantungku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasanya. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernapas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Ia berkuasa. Ini dunia Bapa, jantungku tak susah, umat semua memuji Dia, nyatalah tatanya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini.
Sekarang kami ingin menyembah Engkau melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menggunakan persembahan kami agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di dalam gereja-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, memohon belas kasih-Mu dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak, silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema berjaga-jaga, berdoa dan bekerja sampai Yesus datang. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membaca kembali dari ayat terakhir Injil Markus pasal 13 ayat 37, dimulai dengan kata dan, ya, dan. Bahasa Indonesia menghilangkan kata dan, kita tambahkan dan, ya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kami secara ajaib, seturut dengan gambar dan rupa dari putra-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami dapat diadopsi menjadi anak-anak-Mu ketika kami jatuh dalam dosa. Privilege ini, keistimewaan ini tidak dimiliki oleh para malaikat. Ya Bapa, kami umat tebusan-Mu, dengan darah Yesus Engkau membeli kami kembali sehingga kami dapat dikuduskan dan suci sempurna di hadapan Engkau, dan kami dapat menyapa Engkau Allah yang kudus sebagai Bapa kami. Sekarang kami mau belajar dari Engkau, kiranya Roh-Mu menolong kami memahami akan rencana-Mu yang abadi, bukan hanya keselamatan kami, tapi juga untuk akhir dari dunia ini. Kami serahkan waktu ini, kiranya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kata berjaga-jaga itu penting, ya, untuk kita. Jagalah kesehatanmu. Ketika kita diminta menjaga kesehatan kita, kita diminta untuk melakukan check up kesehatan, khususnya yang sudah berusia senja. Kenapa? Karena dengan check up, kita mengetahui kondisi dari tubuh kita. Ada tidak yang mengalami masalah? Check up sekarang sangat canggih. Dulu hanya check up air kencing, kotoran dan darah, dan ronsen. Tapi zaman sekarang check up itu sudah menyangkut teknologi imaging. Ya, jadi dapat dilihat tubuh-tubuh kita dengan potret-potret, baik itu MRI dan juga CT scan. Sehingga penyakit-penyakit yang kemungkinan timbul itu sudah dapat dideteksi secara dini. Itu di bidang kesehatan. Nah, dulu saya pernah bekerja di pabrik yang sangat besar. Itu kami menggunakan komputer untuk menjaga supaya produk itu dihasilkan secara continuous sesuai dengan mutu yang sudah ditetapkan. Jadi di pabrik itu dipasang 15.000 titik sensor. 15.000. Nah, seperti kalau di gereja itu ada hampir 20 titik CCTV. Jadi di pabrik itu 15.000 itu 40 tahun yang lalu, 15.000 titik. Jadi kenapa? Setiap titik itu dijaga supaya kalau ada kendala variabel produk yang tidak diinginkan, katakanlah suhunya terlalu panas atau suhunya terlalu dingin, langsung itu di komputer muncul itu tanda merah alam.
Jadi sangat penting. Karena kalau ada problem di titik itu tidak langsung ditangani, maka apa yang terjadi? Produksinya bisa terhenti. Nah, jadi waktu ada titik-titik merah itu muncul sebagai alarm di komputer, langsung operator komputer itu akan menelpon kepada operator lapangan. Hey, tempat kamu tuh ada problem, tolong cek apa yang terjadi, supaya segera ditangani. Nah, di rumah sakit pun, khususnya orang yang di ICCU, di tubuhnya itu dipasang begitu banyak kabel, sehingga monitornya itu dipantau loh oleh beberapa perawat di ruang ICU. Supaya kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, tindakan medis itu cepat dilakukan dan orang yang dirawat di situ tidak akan mati. Jadi penting sekali ya, kenapa itu namanya ICCU. Nah, di sini kita lihat bagian yang terakhir dari Injil Markus pasal 13. Itu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dari ayat 33 sampai ayat 37. Karena sudah dimulai dengan ayat 1 sampai 32. Jadi ini terjadi di Bukit Zaitun ketika Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan mereka sedang memandang kepada bait Allah yang sangat cantik. Dan murid-muridnya itu bertanya kepada Yesus, kapan waktunya engkau akan mendirikan kerajaan Israel? Yesus tidak pernah menjawab pertanyaan orang sepanjang ini loh. Kalau ditanya jawabannya tidak sepanjang ini. Bahkan kalau kamu baca, jawabannya tercantum di juga Injil Matius 24 dan Injil Lukas 21. Panjang sekali. Nah, jadi waktu menutup ya pengajaran Yesus di Bukit Zaitun tentang kedatangan dia yang kedua kali, Yesus di ayat 28, dia mengatakan kamu semua harus belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Nah, pohon ara itu pohon yang sangat umum di tanah Israel. Tumbuh seperti kalau di Indonesia mungkin pohon mangga ya. Di mana-mana ada pohon mangga dan mangga itu menghasilkan buah. Nah, pohon ara ini itu dikatakan kalau ranting-rantingnya sudah lembut, kemudian daunnya sudah muncul ya, bahasa Indonesianya hanya bilang bertunas, daunnya sudah muncul, itu artinya musim panas sudah dekat. Nah, musim panas di Israel itu terjadi di bulan Mei ya sampai bulan September. Jadi dari bulan Mei sampai bulan September itu ara itu akan menghasilkan musim buah besar. Jadi pohon ara ini ada ahli teologi yang mengatakan ini melambangkan bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel itu sudah ada di akhir zaman, maka Yesus kedatangannya itu bukan hanya dekat loh, sudah di ambang pintu. Ya, kitab KJV itu menerjemahkannya at the door. Tinggal dia buka pintu, dia masuk. Nah, ini sangat menarik sekali pelajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahwa Tuhan Yesus pada perikop yang tadi kita baca, dia mengatakan kepada kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Jadi kata berhati-hati, berjaga-jaga itu ditambahkan juga dengan berdoa dan seterusnya. Nah, kenapa di sini kata berjaga-jaga itu harus dilukiskan dengan begitu banyak istilah. Nah, kata berhati-hati di situ sebenarnya bahasa aslinya kamu harus memantau. Ya, seperti tadi saya katakan, ya, pasien yang gawat di rumah sakit, tubuhnya dipantau dengan banyak kabel, ya, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak bagus dengan jantungnya, parunya, itu langsung ketahuan oleh perawat dan tindakan medis dilakukan supaya orang yang dirawat bisa sembuh, tidak mati. Jadi harus dipantau, dilihat, belepo, lihat baik-baik. Lihatlah, kata hati-hati itu lihat. Apa yang dilihat tadi saya sudah katakan bahwa sebelum Yesus datang, itu Tuhan sudah berikan tanda. Injil Matius pasal 24 ada 7 tanda. Gereja menjadi gereja palsu. Jadi banyak gereja-gereja itu sudah tidak seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Kemudian perang. Kemudian terjadi goncangan kosmik, gempa bumi, kelaparan, bencana-bencana alam. Kemudian setelah itu juga terjadi dosa manusia semakin meningkat, kasih tambah dingin.
kemudian LGBT bermunculan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Satu saat nanti di Yerusalem pasti akan dibangun oleh antikristus bait Allah tribulasi besar. Kenapa bait Allah ini akan dibangun? Bait Allah ini sudah dibangun berapa kali loh? Satu kali. Pertama dibangun oleh Salomo, diruntuhkan, dibangun kembali oleh Raja Babel, ya, atau Raja Persia melalui Jerubabel, orang Israel. Kemudian diruntuhkan lagi oleh Titus. Sekarang tak ada bait Allah. Nah, bait Allah ini akan dibangun. Ketika dibangun, menurut ahli politik itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena daerah bait Allah itu merupakan daerah sengketa antara umat Muslim dengan orang Israel. Tetapi Alkitab mengatakan bait Allah zaman tribulasi besar pasti dibangun. Kenapa? Karena antikristus dia pada saat 3,5 tahun di masa tribulasi besar, dia akan masuk ke bait Allah itu dan dia meniadakan semua agama. Nah, semua agama akan digabungkan oleh antikristus di bawah gereja Roma Katolik. Karena gereja Roma Katolik akan berhasil menyatukan semua agama. Tetapi pada tengah-tengah dari masa tribulasi besar yang dikatakan damai tapi damai semu, antikristus mengingkari perjanjiannya dengan orang Israel dan dia membubarkan semua agama dan tidak perlu lagi dia menggunakan agama Roma Katolik. Dia masuk ke bait Allah itu dan dia mengatakan seluruh manusia sembahlah aku karena aku adalah Kristus. Dan pada saat itu semua orang kagum sama dia. Kenapa? Karena dia seperti Kristus. Katanya dia mati, dia bangkit. Dan semua orang menyembah dia. Dan semuanya menyembah dia tidak percaya Yesus. Dan di dalam benak mereka ada tanda 6666 di jidat dan di bahu. Nah, kenapa tanda 6666? Zaman sekarang semakin nyata 666 itu bisa mengontrol manusia. Apalagi pada tahun yang lalu sudah diluncurkan yang namanya ChatGPT yang dinamakan AI. Ya, AI, Artificial Intelligence. Kamu tahu nggak, negara yang paling banyak mengontrol penduduknya itu di Tiongkok. Di Tiongkok ya. Di Tiongkok itu kamera yang dipasang di negara Tiongkok itu hampir 100 juta kamera loh. Jadi kamu mau kemana, kamu mau beli apa, semuanya sudah terdeteksi loh. Barang siapa yang berani mengkritik pemerintah, dia kasih rating yang rendah. Bisa saja orang yang suka mengkritik pemerintah, waktu dia mau beli tiket di Traveloka, nggak bisa beli. Sudah di blacklist oleh pemerintah. Jadi pada zaman itu dikatakan Tuhan Yesus, siapa yang tidak punya tanda 666 3 kali, tidak boleh membeli dan menjual. Nah, di zamannya Yohanes, waktu pesan ini disampaikan di kitab Wahyu, orang susah percaya. Tapi sekarang saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, Elon Musk sudah diberi izin oleh pemerintah Amerika untuk menanamkan chip di kepala manusia. Nanti chipnya itu bukan dalam bentuk ya logam, tapi mungkin chip dalam bentuk biologi. Sehingga kita tidak perlu lagi kredit card, kita tidak perlu lagi handphone. Jadi kalau kita punya rekening bank, sensornya ada di sini. Nah, jadi waktu orang itu masuk supermarket, klik dan dia tinggal setuju. Dan dia boleh belanja. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah. Jangan jadi orang yang naif. Hal itu segera terjadi loh. Waktu kita sangat singkat. Dia akan berdiri di bait Allah, dia mengaku dirinya sebagai Kristus dan seluruh dunia menyembah dia kecuali orang Israel yang tidak mau percaya pada dia yang percaya Yesus dan mereka akan dibunuh, diburu ya. Pada saat sekarang kalau membunuh orang tuh lebih gampang dari zaman dulu karena ada drone kan. Dia nggak bisa lari. Orang yang zaman itu percaya Yesus bayarannya nyawa. Nah, kemudian kalau kita lihat Daniel mengatakan demikian pada pasal 9 ayat 27, bahkan akan ada antikristus dan pemerintah Israel sudah tercipta tahun 48. Sudah saya katakan tidak mungkin Israel itu memiliki negara baru. Kenapa? Karena bangsa Israel waktu mereka menyalibkan Yesus, mereka berkata, salibkan Yesus. Dan Pilatus
mengatakan, itu bukan dosa saya. Dia coba cuci tangan. Dan orang Yahudi bilang, tanggungkan darah Yesus pada kami dan generasi berikutnya. Mereka saking bencinya kepada Yesus karena mereka seperti Yudas sudah dirasuki iblis. Apa yang terjadi? Pada tahun 70, mereka memberontak kepada kerajaan Roma, dan Roma datang dengan Jenderal Titus meruntuhkan Yerusalem, meruntuhkan Bait Allah, dan bangsa Israel itu dipencar ke seluruh dunia loh. Bahkan kalau kamu jeli di Surabaya, ada tempat pertemuan orang Israel yang namanya sinagoga di Surabaya. Orang Yahudi. Padahal jumlah mereka kecil, kok bisa ada di Surabaya? Di Singapura ada 2 loh sinagog. Saya pernah pergi yang di jalan Waterloo. Semuanya harus kita lihat. Tanda-tanda kedatangan Yesus sudah di ambang pintu, dan kita di sini disuruh lihatlah dan berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga di sini ada 2 kata. Yang pertama dikatakan ayat 33, berjaga-jagalah, itu artinya kamu jangan tidur. Jangan tidur. Mata kamu tetap melek, melihat apa yang terjadi. Ya, dunia ini sedang menuju kebinasan. Yesus segera datang, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, kata waktu di sini adalah kesempatan. Ya, bukan waktu secara kronologis tahun 2023, tahun Tuhan 2024, bukan. Ya, bukan jam 6, jam 7 malam, bukan. Kesempatan. Nah, kenapa di sini dikatakan kesempatan? Jadi, sebelum Yesus datang, hanya ada satu yang orang Kristen bisa lakukan, yaitu pengabaran Injil. Membawa orang percaya Yesus, mengatakan kepada orang, hai kamu orang berdosa, kalau dosa kamu tidak mau ditanggung Yesus disalib, kamu tanggung sendiri. Maka dengan terpaksa kalau kamu mati, kalau Yesus datang, kamu akan dibuang ke neraka atau ke dalam danau api. Di situ ulatnya tidak pernah akan mati, apinya tidak pernah padam, gelap, sakit, dan dihukum satu dengan yang lain tidak bertemu muka, sepi. Jadi kita katakan pada setiap manusia, semua orang perlu Tuhan Yesus. Nah, dikatakan di sini kesempatan, seperti kita punya kesempatan. Kesempatan itu misalnya kamu masih usia sekolah, kamu bisa masuk ke sekolah, baik SMP, SMA, kuliah. Nah, kalau yang sudah tua seperti ayah saya kan 94 tahun. Kalau dia masuk kuliah ya juga sudah susah kan? Otaknya sudah bagaimana? Lupa, sering pusing. Jadi nggak mungkin kamu suruh dia kuliah lagi di S1, S2, S3. Kesempatan itu artinya sekarang ini loh, kamu yang sudah percaya Yesus, kamu harus beritahu pada orang yang belum percaya supaya dia percaya Yesus. Tadi pagi saya baru katakan di gereja, tahun 2023, tahun itu tahun rahmatnya Tuhan, artinya setiap tahun harus ada orang percaya Yesus di dalam satu gereja. Baik dia gereja kecil, gereja besar, harus ada loh. Jangan sampai di gereja itu, tahun ini yang percaya itu-itu aja. Tahun depan ya itu-itu aja. Jadi kita perlu berdoa supaya kalian jadi saksi. Jangan sampai ya kamu sudah orang Kristen, datang kebaktian pun susah. Seperti kapal selam kan, munculnya sebentar, habis itu tenggelamnya lama. Ya kan? Jadi orang Kristen harus tiap minggu datang ke gereja, bukan hanya tiap minggu datang ke gereja, bawa orang untuk datang ke gereja dan percaya Yesus. Jadi penting sekali ya membawa orang percaya Yesus. Jadi berjaga-jaga di sini, matamu harus terus berbuka, berjaga-jaga, jangan tidur sebab kamu tidak tahu bila manakah ya kesempatan itu tiba. Jadi kenapa kedatangan Yesus dikatakan kesempatan? Untuk orang dunia, Yesus datang itu hari Tuhan, itu hari penghakiman, penghukuman. Tapi untuk kita, waktu Yesus datang di angkasa, kita itu menjadi hari paling berbahagia. Kenapa? Pengharapan kita akan hidup yang kekal, itu langsung pada saat itu terjadi. Zaman sekarang, kita selalu menghadapi problem. Problem itu membuat manusia kadang-kadang menjadi menangis. Ya kan? Kalau dia tidak bisa selesaikan, karena dia sakit, pergumulan kehidupan, keluar air mata. Cari kerja susah, ya, pekerjaan yang ada pun belum tentu terlalu baik dan sebagainya. Penuh dengan pergumulan di muka bumi. Tetapi waktu Yesus datang di angkasa,
Kita menunggu yang mati dalam Yesus dibangkitkan dengan tubuh mulia dan diangkat ke angkasa loh. Di dunia ini ada orang yang sedang sakit zaman sekarang. Penyakitnya nggak bisa disembuhkan dokter. Mereka menunggu kematian. Terbaring seperti mama saya. Sakitnya 22 tahun stroke loh. Kamu pikir tuh enak. Papa saya merawat dia dan kamar tidurnya tuh bau kencing. Bau kotoran manusia. Sampai Tuhan menjemput dia. Itulah kita hidup. Jadi waktu Yesus datang, langsung mereka yang mati diberi tubuh mulia bangkit, dan kita sekarang ini diberi tubuh mulia dan kita diangkat ke angkasa. Itulah pengharapan kita loh. Dan dikatakan kesempatan itu bukan hanya untuk kita, tapi orang yang belum percaya. Mungkin itu papa kamu, mungkin itu saudara kamu, tetangga kamu yang belum kenal Yesus, mungkin juga murid kamu di sekolah yang belum kenal Yesus. Kamu kasih tahu dia Yesus tanpa bosan-bosan. Jangan bosan memberitahu orang tentang Tuhan Yesus. Nah, dalam hal kedatangan Yesus kedua kali itu seperti seorang bos yang pergi, dan bos ini kaya sekali loh. Dia punya banyak namanya budak. Dia meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada budak-budaknya masing-masing dengan tugas mereka, dan memerintahkan kepada penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Nah, kata berjaga-jaga yang di ayat 34 ini bukan lagi jangan tidur, tapi kata Gregorius. Ada nama orang Gregory, ada nama raja Gregory. Berjaga itu sepertinya lihat baik-baik harta benda yang saya percayakan pada kamu. Kalian pernah kerja di gudang kan? Jaga gudang kan? Ada buku masuk, buku keluar kan? Menjaga buku akuntansi kan? Betul nggak? Berapa sih bukunya di bank? Uang saya berapa? Utangnya berapa? Semuanya dilihat baik-baik. Makanya di sini katakan penjaga pintu. Apa tuh maksudnya tuh penjaga pintu? Artinya orang kaya ini bukan hanya punya rumah, dia punya gudang. Jaga baik-baik gudang. Jangan sampai pencuri masuk dan sebagainya. Jangan sampai orang keluarkan barang di situ nggak ada catatannya. Makanya di supermarket, apa yang ditulis di kasir? Kalau sampai kasir tidak kasih kamu yang namanya bon, kamu nggak perlu bayar barang. Artinya orang di kasir itu dia bisa keluarkan barang tanpa bon. Artinya barang ini keluar tak ada uang masuk. Ini terjadi loh. Seperti di janji jiwa di Jalan Purnama, saya diberi laporan, saya juga kaget loh. Ternyata sebelum mereka punya manajer, para penjaga stand itu, mereka menjual kopi itu tidak dimasukkan ke dalam komputer. Artinya apa? Kopinya keluar, uangnya masuk kantong. Masuk apa? Kantong. Ya. Jadi kalau sekarang sudah punya manajer, ada manajer selalu mengecek ya, supaya semuanya tally, ya, barangnya keluar berapa, masuknya berapa, uangnya berapa. Nah, apa yang dijaga ya oleh kita orang Kristen? Tuhan Yesus tidak kasih kita ya gudang, tidak kasih kita duit di rekening bank. Apa yang perlu kita jaga? Gerejanya ini kamu jaga. Gimana cara jaga gereja? Yang satu, kamu sudah percaya, tiap minggu datang ke gereja, lu nggak perlu disuruh-suruh di undang-undang. Masa tiap minggu saya harus WA kamu, suruh kamu datang? Ya. Ini rumah kamu. Ini gerejanya kamu jaga. Gimana jaga supaya kursi itu jangan kosong, kamu datang dan ajak kawan supaya dia percaya Yesus. Jangan sampai yang datang orangnya sedikit, bisa dihitung dengan jari. Jadi orang yang datang pun merasa, aduh, gereja ini kayaknya mau mati ya. Kok yang datang hanya Pancasila, 5 orang. Seperti gereja di Malaysia, seperti itu loh. Saya pernah di Malaysia, gerejanya nggak maju-maju loh. Dari saya datang sampai saya pergi, gerejanya tetap jumlahnya kecil, bahkan mengecil sampai ditutup. Salahnya siapa? Nanti saya kasih tahu kenapa salah begitu ya. Jaga gerejanya. Yang kedua, jaga ini Alkitab yang Tuhan sudah kasih kepada kamu. Jangan sampai Alkitab ini diselewengkan. Kenapa? Karena Alkitab ini yang bisa menyelewengkan Alkitab. Bukan hanya orang tidak percaya, orang dalam gereja bisa berkhotbah melenceng dari Alkitab dan dia menipu orang yang datang ke gereja.
gereja-gereja karismatik menipu orang Kristen dengan banyak hal. Mereka mengatakan, kalau kamu mau kaya, kamu perkaya dulu gembalanya. Kalau gembalanya hanya naik sepeda, kamu pasti jalan kaki. Kalau gembalanya naik Mercy, kamu mungkin naik CRV. Karena gembala kan seperti Harun kan, Tuhan memberi berkat kan, berkatnya turunnya ke atas kepala Harun, belai ke janggut, ke jubahnya. Nah inilah, gembalanya harus kaya dulu, baru kamu bisa kaya. Kalau gembalanya ya naiknya hanya sepeda, kamu pasti jalan kaki. Makanya gembala dari gereja karismatik, mereka naik Mercy. Harganya beberapa miliar. Dari mana uangnya? Dari persembahan. Padahal uang persembahan itu bukan untuk beli Mercy, untuk buka gereja, untuk cetak traktat, untuk cetak Alkitab, untuk kirim orang sekolah Alkitab, dan kirim orang jadi misionari. Tuhan Yesus pernah naik Mercy nggak? Nggak pernah, bukan? Jadi penipuan terjadi dalam gereja. Jadi kamu lihat, ya, berjaga-jaga di sini, kamu harus tahu aset yang Tuhan Yesus berikan pada kita adalah gereja, kemudian firman-Nya. Ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, kata berjaga-jaga di sini diulangi ya Gregorius, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan itu pulang. Nah, ini penting sekali ya. Tuhan Yesus dia datang, tidak ada yang tahu. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya 32, tetapi tentang hari itu dan jam itu, ayat 32 ya. Hari dan jam tidak ada yang tahu. Manusia tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, putra manusia Yesus pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Dari ayat dia orang mengatakan, oh Yesus ada yang nggak tahu. Apa yang dia nggak tahu? Kedatangan dia yang kedua kali. Bukan begitu. Yesus tuh tahu, tapi dia mengatakan kedatangan dia yang kedua kali itu karena adalah rencana Bapa. Satu ayat yang jangan kita lupa, Mazmur 110. Ayat 1, Mazmur Daud 110. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi planning kedatangan Tuhan Yesus itu di tangan Bapa, bukan di tangan Tuhan Yesus. Dia katakan putra tidak tahu, memang yang planning adalah Bapa. Tuhan Yesus Maha tahu, pasti dia tahu. Nah, kapan dia datang? Tanda-tandanya sudah kita lihat. Ada 6 tanda. Dan satu tanda kita bisa mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi waktu Yesus datang, pengabaran Injil oleh 144.000 pengabar Injil di kitab Wahyu, itu seluruh bumi loh bisa dikabarkan Injil. Jadi kenapa dikatakan Yesus datang tuh Injil bisa dikabarkan ke seluruh bumi? Karena waktu itu ya pengabar Injilnya bangsa Israel itu mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan Yesus memang sudah datang, tapi di tahap pertama dia hanya datang di angkasa. Jadi di dunia ini ya seluruh ya pengabar Injil, orang Israel mengabarkan Injil. Tidak ada satupun orang yang tidak tahu ya tentang Injil waktu itu. Hanya mereka tidak mau percaya, itu saja. Dan setelah itu Yesus datang ya, tahap kedua baru dia datang di Israel. Jadi waktu dia datang di Israel itu, waktu itu dikatakan oleh kitab Wahyu, bangsa Israel itu diserang ya oleh pengikut antikristus dan seluruh bangsa yang mau menghancurkan Israel. Jadi waktu mereka hampir kalah, mustah, mereka berteriak, di mana Mesias? Baru Yesus turun bersama kita, orang kudus, dan dia mengalahkan siapa? Antikristus, nabi palsunya, dibuang ke neraka, dan iblis dan roh-roh jahat ditangkap oleh para malaikat, dibuang ke dalam lubang tanpa dasar. Sehingga di dunia ini nggak ada setan, nggak ada roh jahat. Yang ada hanya Tuhan Yesus dan orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahunnya, dan di situ Tuhan Yesus mengubah genetika dari binatang. Nggak ada lagi binatang yang mau makan daging. Jadi singa dia memakan rumput. Jadi singa berkawan dengan domba. Singa kan binatang berbahaya kan? Dia suka makan daging. Tapi waktu itu tidak ada lagi binatang buas, tetapi ular tetap berjalan dengan perutnya. Artinya orang yang ya belum punya tubuh mulia, orang Israel yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu, mereka itu masih bisa
berbuat dosa. Jadi dosa masih ada, kecuali kita yang sudah punya tubuh mulia yang bersama Yesus menjadi raja-raja kecil di daerah masing-masing, dan Yesus menjadi raja segala raja di Yerusalem, memerintah di muka bumi ini. Waktu itu orang bisa hidup sampai 1000 tahun. Kalau mati umurnya 100 dikatakan usianya muda. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tidak ada orang mengatakan tahun ini akan datang, jam sekian datang, tanggal berapa datang. Karena tidak ada yang tahu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu tuan rumah itu kapan pulang. Nah, ini sangat menarik. Ada penjelasan mengenai setiap saat kita tidak boleh tidur. Apa artinya tidur ya? Tidur itu artinya jangan kita terlibat dalam dosa. Tidur. Kenapa tidur? Tidur itu artinya seperti kena hipnotis dan kita melakukan sesuatu yang kita tidak mau. Ya, seperti zaman sekarang kamu mendengar ya ada orang kena hipnotis, bahkan dia bisa ya pergi ATM tarikkan uang untuk orang yang menghipnotis dia. Jadi orang Kristen ya tidak boleh lagi ya kebiasaan berbuat dosa. Bohongnya biasa, malasnya biasa, bolos gerejanya biasa. Dia nggak ke gereja ya terasa seperti ya biasa-biasa aja lah. Nggak boleh. Ya, kita harus di sini dikatakan jangan mata kita menjadi tertidur. Kita harus tetap tidak tertidur. Kunci dari satpam itu jangan tidur. Ya, saya pernah bertugas zaman dulu. Tengah malam saya panggil supir, terus saya akan keliling pabrik. Itu jam 12 malam loh. Jadi cek setiap pos satpam yang ada. Kalau ketangkap satpamnya tidur, bagaimana? Bisa kena PHK. Karena satpam nggak boleh tidur, dia harus selalu berjaga-jaga. Karena pada zaman dulu satu kota itu di menara yang tinggi itu ada penjaganya, dia melihat apakah ada musuh yang datang. Kalau musuh yang datang cepat dia harus bunyikan itu lonceng supaya tentara dalam kota dan penduduknya cepat-cepat ya bangun dan siap-siap untuk berperang dengan musuh yang datang. Ini pernah terjadi di satu kota. Ternyata yang menyelamatkan kota itu bukanlah tentara yang berjaga, tapi angsa. Angsa. Ini sungguh-sungguh terjadi loh. Jadi waktu angsa itu ya melihat musuhnya datang dari jauh, berbunyi ramai-ramai sehingga tentaranya tahu, oh ada musuh yang datang. Mereka lihat, betul ada musuh yang datang. Jadi penting ya kalau kita berjaga-jaga, apakah gereja kita sesuai firman? Apakah khotbah yang disampaikan dari firman mimbar ini sesuai firman? Kamu harus tahu loh. Makanya nanti kita berharap kita bisa lagi memulai yang namanya kelas sekolah Alkitab. Sehingga kamu bisa belajar, kamu bisa tahu ya firman yang disampaikan itu betul-betul enggak sesuai dengan maksud Tuhan ataukah sudah diselewengkan. Jadi di sini kita tidak tahu kapan Yesus datang dan disuruh berjaga-jaga bukan berarti ada waktu untuk tidur. Jadi orang yang disuruh jaga malam itu tidak boleh tidur. Contohnya sekarang dokter ya. Jangan kamu pikir dokter sekarang enaknya. Dokter kalau bukan dokter spesialis harus jaga malam. Dia harus jaga malam. Jaga malam itu ya kalau di pabrik yang tidak pernah berhenti, mereka bekerja 8 jam sehari, masuknya jam 7 pagi, pulangnya jam 3 sore. Jam 3 sore masuk, 8 jam, jam 11 malam pulang. Jam 11 malam masuk, jam 7 pagi pulang. Nah, jadi pabrik itu tidak boleh tidak ada yang menjaganya 24 jam. Inilah maksud Yesus. Kenapa di situ dikatakan waktu tuan rumah itu pulang? Nah, di sini sangat menarik. Waktu malam 12 jam dibagi menjadi berapa? Di sini berapa jam? 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Jam 6 malam, sudah malam ya. Orang Yahudi itu mulai jam 6 malam sudah berganti hari. Jam 9 malam, jam 12 malam, jam 3 pagi, jam 6 pagi. Ya kan? Dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Nah, inilah waktunya. Waktu tuan rumah itu pulang, apakah malam? Jadi malam di sini dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, ini disebut malam.
Disebut apa? Malam. Ya, tolong diingat ya. Kemudian tengah malam itu adalah dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Disebut tengah malam. Kemudian yang berikutnya dikatakan, nah bahasa Indonesia translate-nya tidak lengkap, tapi disebut larut malam. Itu bukan larut malam nih. Di sini bahasa Inggrisnya itulah cockcrow. Ayam berkokok. Ayam apa? Berkokok. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Makanya Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau dari sini sampai di sini sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi ayam zaman dulu kan tidak ada jam, nggak ada HP, nggak ada jamnya Google, jamnya Apple, ya jamnya Microsoft. Yang ada adalah ayam dilatih. Jam 12 malam ayam berkokok sekali. Jadi kokok, orang tahu, oh ini tengah malam, suaranya khas. Ya, kemudian dilatih lagi berkokok jam 3 pagi. Kokok, 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 kokok. Ah, beda kan suaranya jam 3 pagi. Jadi Petrus, waktu dia mendengarkan kokok kedua ayam, baru dia ingat. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi sudah menyangkal aku 3 kali. Ini disebut larut malam, sebenarnya apa? Jam 12 malam sampai jam 3 pagi loh. Jam kokok ayam. Nah, baru ya, yang terakhir kalau kamu lihat pagi-pagi buta. Berapa tuh? Jam 3 sampai jam 6 pagi. Artinya sepanjang malam satpam nggak boleh tidur. Makanya satpam kan ada shift kan? Shift jam 11 sampai shift jam 7 pagi. Shift. Ya, nggak boleh tidur. Ya, jadi yang shift 11 ini mereka dari jam 3 sampai jam 11. 8 jam. Ingat baik-baik ya. Jadi orang Kristen nggak boleh tidur. Artinya bagaimana? Jangan kamu kena bohong sehingga kamu berbuat dosa. Tadi saya bilang ya, apa itu dosa? Hari Minggu nggak ke gereja itu dosa. Jelas sekali itu. Jangan sampai kamu kalau hari Minggu nggak datang ke gereja, kamu merasa nggak apa-apa nih, padahal rohani kita sakit. Jadi berjaga-jaga di sini, jangan sampai kamu tidur. Tidur artinya jangan sampai kamu berdosa, kamu sudah nggak rasa berdosa. Karena orang tidur ya, pencurinya datang dia tahu nggak? Nggak tahu. Ini ada kesaksian dari pengabar Injil Julimin. Ini cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Waktu dia kecil karena dia miskin, abangnya menjadi supir truk. Ya, supir apa? Truk ya. Jadi waktu abangnya membawa pulang truk, itu pengabar Injil Julimin disuruh menjaga truk, tidur dalam truk. Tidur dalam mobil. Tapi waktu dia tidur di dalam mobil, kamu tahu nggak? Ya, safnya mobil itu, ya truk itu dibongkar, dicuri pencuri. Dia nggak tahu loh. Sampai pagi-pagi abangnya sudah mau kerja, sudah mau nyalakan mobil, mobilnya sudah jalan, truknya sudah jalan. Waktu mau jalan nggak bisa jalan. Karena apa? Bagian penggeraknya diambil maling. Kenapa bisa diambil? Karena dia disuruh jaga, dia tidur. Waktu dia tidur, malingnya copot bagian mobil yang penting, dia nggak tahu. Kamu juga ya, jangan sampai dengan saya sampai jadi orang tidur. Apapun yang terjadi, kamu nggak tahu, seperti kena hipnotis. Mari kita lihat ayat 36. Supaya kalau Yesus datang tiba-tiba ya, seperti pencuri, ya karena nggak dikasih tahu kapan waktunya, jangan kamu didapati sedang tidur. Artinya jangan sampai ya, kamu waktu Yesus datang, kalau sekarang datang jam kebaktian, kamu nggak di dalam kebaktian, kamu bayangkan bagaimana ya? Ya kan? Gimana kamu bisa kasih alibi gitu loh? Nggak mungkin kan? Kita harus ya, jangan tidur, jangan kedapatan kita sedang melakukan urusan dunia, urusan dosa, urusan daging, bukan urusannya Tuhan Yesus. Kemudian ditutup, apa yang kukatakan kepada kamu, artinya di sini ada murid-murid Yesus yang mendengarkan Yesus, 12 murid. Kamu harus katakan kepada semua orang. Artinya begini loh, kamu sekarang belajar tentang berjaga-jaga, satu, mata kamu harus selalu melihat.
Ya, seperti monitor di ICU. Ya, perawat tuh nggak boleh nggak melihat monitor. Kalau dia sampai tidak melihat monitor, ya ada terjadi gawat darurat, pasiennya mati, dia bisa kena sanksi. Kita juga seperti itu. Jagalah gerejanya. Jagalah kawan-kawan kita. Artinya begini loh, kalau kawan-kawan kita sudah sampai lama nggak datang ke gereja, kamu kontak dia. Kenapa kamu nggak datang? Ya, kamu harus menjaga satu dengan yang lain. Ya, hidup sebagai komunitas. Itu yang pertama ya. Jaga kedua, jagalah gereja kita. Apakah gereja kita itu melayani sesuai dengan firman Tuhan enggak? Ada enggak gereja kita memberitakan Injil? Kalau gereja tidak memberitakan Injil, siapa yang memberitakan Injil? Ya kan? Kemudian kamu yang sudah percaya, apakah kamu belajar firman? Bukan hanya kamu yang menjadi pendengar firman, kamu nanti bisa menjadi pengajar sekolah minggu dan sebagainya. Bersedia dilatih dan melayani. Itu kita jaga dengan baik. Karena Tuhan Yesus percayakan kepada kita, itu gerejanya, ya, itu firman-Nya. Dan juga kawanan dombanya. Ya, kita harus saling menjaga. Katakanlah kepada semua orang, kita harus berjaga-jaga. Jadi kata berjaga-jaga di sini, kalau kita lihat di dalam kitab suci KJV, ada ditambahkan berdoa. Ya, bahasa Indonesianya di ayat 33 itu tidak disebut. Saya akan terjemahkan ayat 33, take heed, watch and pray. Penting ya, bukan hanya kita berjaga, kita juga berdoa. Kenapa berdoa? Karena banyak hal kita nggak tahu. Kita harus minta Tuhan memimpin supaya kita diberitahu ya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Makanya gereja kita selain ada perjamuan kudus, kita juga ya, menganjurkan supaya kita orang percaya bisa berdoa dan berpuasa. Kelihatannya sepele kan, berdoa dan berpuasa. Kalau kamu lakukan, bagus. Kalau kamu tidak lakukan pun nggak ada orang datang pada kamu marah-marah, kok kamu nggak lakukan. Nggak ya, karena ini sukarela. Tapi dampaknya besar. Ya, ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, Tuhan akan memberikan kita yang namanya terobosan. Terobosan. Mari kita lihat buktinya. Dalam Kisah Rasul 13. Kenapa gereja bisa dibangun di seluruh dunia? Karena para hamba Tuhannya berdoa dan berpuasa. Mari kita lihat Kisah Rasul 13. Pada waktu itu dalam gereja di kota Antioquia, ya ini di Antioquia, Syria, ada beberapa nabi. Nabi ini yang menerima wahyu dari Allah dan pengajarnya adalah gembala sidang ya. Mereka itu bernama Barnabas dan Simeon. Simeon ini orang hitam ya, disebut Niger, orang hitam. Dan Lucius orang Kirene, dia juga orang hitam, orang Afrika. Dan Menachem, ini orang Yahudi, yang diasuh bersama-sama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, kamu lihat ya, pada suatu hari ketika mereka berkebaktian, di sini melayani kepada Tuhan dan berpuasa. Mereka sedang belajar firman, mereka sedang berdoa, mereka sedang berpuasa, maka kamu lihat ya, terjadi satu terobosan. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus untukku untuk tugas yang telah kutentukan untuk mereka. Maka mereka berpuasa lagi, mereka berdoa lagi, kemudian mereka meletakkan tangan kepada kedua hamba Tuhan itu, dan mereka membiarkan mereka pergi, mengutus mereka pergi. Artinya mereka dikirim pergi dengan doa, dengan pesan, dan dengan duit. Dengan apa? Duit. Kalau nggak ada duit, nggak mungkin gereja bisa berdiri. Kamu mau beli tanah, mau sewa tempat, perlu duit. Jadi kalau kamu punya duit, kamu berdoa, kamu bisa punya banyak duit untuk diberi persembahan. Supaya apa? Gereja bisa terbangun. Paham ya? Uangnya siapa? Tuhan. Tuhan nggak larang orang kaya loh. Ya, tapi orang kaya bukan untuk memperkaya gembalanya kan? Bukan kamu belikan saya Mercy, bukan. Saya dulu sering naik Mercy, udah nggak perlu saya naik Mercy. Ya, asal ada kendaraan bisa gerak, saya bisa gerak. Cukup. Ya, uang
kita bisa beli tanah, kita bisa sekolahkan orang, kita bisa bangun banyak gereja di Kalimantan, di Indonesia. Doakan kalian yang masih muda, suatu saat bisa jadi konglomerat. Tapi jangan lupa kalau sudah punya uang triliun, beri persembahan pada Tuhan ratusan miliar supaya gereja bisa dibangun. Paham? Ya. Jadi terobosan. Bagaimana cara terobosan? Berdoa dan berpuasa. Memang nggak gampang ya, kalau ngundang orang makan banyak yang datang. Tapi suruh orang berdoa, berpuasa, wah, susah sekali. Ya, pernah dulu terjadi murid dari Setara disuruh berdoa, berpuasa, badannya besar. Pertama dia berdoa, berpuasa, dia gemetar begini, kelaparan. Ya, jadi kita lihat ya, Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa, para rasul berdoa dan berpuasa. Jadi kita lihat di sini, hendaklah kita ya berjaga-jaga, lihat dengan mata kita secara rohani. Kemudian yang kedua, jangan tidur, jangan tidur. Yang ketiga, berjaga-jaga artinya aset yang Tuhan percayakan pada kita, kita rawat baik-baik. Asetnya apa? Gerejanya, firman-Nya, domba-dombanya kita jaga. Jangan sampai ya gereja kita mundur, firman Tuhan tidak kita taati, sehingga gerejanya tutup pintu dan mati. Jaga baik-baik. Tugasnya siapa? Kita yang sudah tahu, dan semua orang yang belum tahu, kasih tahu. Supaya jangan tidur, mata terus melek, berjaga-jaga aset yang diberikan. Karena kamu lihat di sini, Tuhan yang pergi itu sangat kaya, banyak hamba dan banyak gudang. Jadi kita perlu berjaga-jaga, bahkan di sini bahasa Indonesianya tidak menambahkan kata berdoa. Hendaklah kita melihat, berjaga-jaga dan berdoa, karena kita tidak tahu kesempatan itu kapan. Jadi Yesus datang sebagai kesempatan kita. Sebelum dia datang, kita bisa membawa orang percaya pada Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada kita, hendaklah kita katakan kepada semua orang, berjaga-jaga atau Gregorius. Ya, ada nama orang Gregorius. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus, Gembala Agung kami, telah menjaga jiwa kami sampai selama-lamanya. Kiranya tugas penjagaan ini yang telah Engkau percayakan kepada setiap orang Kristen, kami saling menjaga, dan kami juga mau menjaga anak-anak-Mu dalam gereja. Kami juga mau menjaga supaya firman-Mu dapat dipelajari, diberitakan secara baik, secara murni. Demikian juga Injil-Mu dapat dipelajari, diberitakan secara murni. Kami serahkan firman yang sudah kami dengar. Kami sadar kami adalah orang yang lemah, orang yang berdosa. Mohon Kau berbelas kasihan, mengampuni dosa kesalahan kami. Dan kami percaya dengan darah Yesus, Engkau dapat menghapus dosa-dosa kami. Kami serahkan ya Bapa kehidupan kami ke dalam pimpinan Engkau. Supaya kami menjadi orang yang selalu melihat dengan firman-Mu. Kami tidak tidur, kami mau menjaga apa yang Engkau percayakan pada kami. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir, nomor 120, pimpin ke Kalvari. 120. Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu. Tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Dia terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih
jaga di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, Engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap jantung memikul salibku, terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Mari kita bersatu kembali dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang telah mengasihi kami, melalui Putra-Mu Tuhan Yesus, Engkau mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal. Dan melalui Tuhan Yesus, gereja-gerejanya juga telah didirikan di muka bumi. Dan Engkau membuat kami menjadi bagian dari gereja Tuhan Yesus di bumi Katulistiwa. Kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam pada malam hari ini yang sekarang akan segera berakhir. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sekali lagi ya Bapa, kami mempertaruhkan kehidupan kami sebagai korban hidup di hadapan Engkau. Pakailah kami sebagai pelayan-pelayan yang Engkau beri tugas sehingga dapat kami laksanakan, sehingga Tuhan Yesus dikenal, dimuliakan di muka bumi ini. Bapa, pimpinlah kami semua, baik yang masih anak-anak kecil maupun mereka yang sudah sekolah, bahkan yang bekerja, ibu rumah tangga, bahkan semua keluarga kami yang di rumah masing-masing. Mohon Engkau memimpin mereka semua. Kiranya Bapa, sebagai orang Kristen di akhir zaman ini, kami bisa menjadi murid Yesus yang menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun Engkau mengutus kami. Kiranya melalui kehidupan kami ya Bapa, nama Engkau, nama Tuhan Yesus, nama Roh Kudus dimuliakan, ditinggikan. Karena Engkaulah Bapa kami yang adalah Raja yang kekal, yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Saudara-saudariku, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih